Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, yaitu pelajaran ke-9 dengan materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sholat tarawih. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini bisa kita lihat sekelompok orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya kita akan membahas pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih atau kadang-kadang disebut taraweh, taraweh atau tarwi adalah sholat sunat yang khusus dilaksanakan atau dilakukan hanya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat taraweh di luar bulan Ramadan, maka itu hukumnya tidak sah. Karena sholat taraweh adalah sholat yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Adapun sholat taraweh ini secara bahasa artinya adalah sholat istirahat. Jadi sholat taraweh ini dianjurkan kita melaksanakannya itu dengan cara santai, tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih ini terbagi dua bagian atau dua macam. Yang pertama, Nabi mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Jadi jumlah rakaatnya adalah 11 rakaat. Yang kedua, pada masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi semuanya adalah 23 rakaat. Kedua-duanya mempunyai dasar hukum yang kuat. Jadi kedua-duanya benar, yang tidak benar atau salah adalah orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Kemudian selanjutnya Nabi melaksanakan sholat tarawih selama 3 hari di masjid. Selanjutnya Nabi melaksanakan sholat tarawih di rumahnya. Adapun sholat tarawih itu adalah sholat yang dianjurkan dilakukan dengan cara berjamaah. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat berjamaah itu derajatnya 27 kali. Kita juga bisa mengisi setelah sholat tarawih itu dengan cara ceramah agama, berdoa, dan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk submateri yang kedua, yaitu indahnya tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya adalah mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, ataupun majlis taklim.
marilah kita simak ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Selanjutnya hadis yang kedua Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau kitab suci Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali lipat. Sabda Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim yang jumlahnya 3 huruf, maka insya Allah kita sudah mendapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita menghatamkan Al-Quran? Akan pasti pahalanya tidak akan terhingga. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari adab membaca Al-Quran. Apa saja ya adab membaca Al-Quran itu? Yang pertama adalah ketika kita akan membaca Al-Quran, hendaknya kita wudhu terlebih dahulu. Yang kedua, kita mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran tersebut di tempat yang bersih, terhindar dari najis atau kotoran. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat tadarus Al-Quran. Yang pertama adalah menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar bacaan Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai ya anak-anak. Ingat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi pembacanya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bermanfaat untuk semuanya. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.